Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nik Cahyani. Kali ini saya akan membahas tentang program linier. Ya, materi ini ada di Matematika Wajib kelas 11. Oke, yang pertama saya akan membahas menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Oh iya, karena kemarin ada yang request tulisan tangan saya. Nah, makanya pada video kali ini saya pakai tulisan tangan saya sendiri. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linier itu seperti ini. AX plus BY lebih dari sama dengan 0, CX plus DY lebih dari sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, apakah selalu lebih dari sama dengan? Oh, tidak. Dia bisa saja kurang dari sama dengan. Nah, bisa juga sistemnya itu lebih dari 2 ketidaksamaannya. Karena namanya sistem pasti tidak mungkin hanya satu saja. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, ini gambar grafik garisnya dulu dengan bantuan tabel. Yang kedua, menentukan arah arsiran. Tapi buat kesepakatan dulu. Di sini kebetulan daerah penyelesaiannya itu nanti daerah yang paling bersih ya. Kenapa saya pilihnya daerah yang paling bersih? Karena nanti kalau ketidaksamaannya itu udah lebih dari 1, kalau kita pilihnya yang daerah yang diarsir nanti akan bingung. Mana ini tumpuk-tumpukannya arsiran nanti kan jadi bingung. Oke. Kalau tanda ketidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, maka nanti buatlah arsiran ke bawah ataupun ke kiri. Jika kurang dari sama dengan, buat arsirannya itu ke atas ataupun ke kanan. Tetapi ada catatan, tidak selalu seperti ini ya. Karena jika koefisien X dan Y itu ada yang negatif, wajib menggunakan cek titik 0,0. Apakah harus 0,0? Sebenarnya tidak sih. Nah, hanya memudahkan saja. Kalau 0,0 itu kan enak nanti karena berapapun nilainya kalau kita sudutkan dengan 0 kan hasilnya pasti 0 ya. Nah, kalau sudah setelah disubstitusi dicek kebenarannya. Benarkah atau salahkah? Kalau benar berarti buatlah arsirannya itu menjauh. Kalau salah berarti buat arsirannya mendekat. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, daerah yang tidak ada arsiran sama sekali atau daerah yang bersih tadi. Oh iya, ada catatan. Ini, jika tanda pertidaksamaannya itu tanpa sama dengan, misalkan lebih dari, kurang dari, seperti ini saja, maka garisnya harus putus-putus. Oke. Iya. Nah, sekarang kita lihat ke contohnya ya. Contohnya. Nih. Saya besarkan sedikit biar lebih jelas. Ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 12. Ya. Karena persamaan yang 1 dan 2 tidak perlu tabel. Kita cukup ingat yang ini tadi ya. Kalau X sama dengan beri garis tegak. Ya, kalau Y sama dengan berarti garis horizontal ya. Kalau saya biasanya pakainya yang satu tegak, yang satu tidur tadi. Iya, gitu. Nah, sekarang yang butuh buat tabel ini 3X plus Y sama dengan 12. Oke, buat tabel seperti ini, XY, kalau X-nya 0, berarti nanti diperoleh Y-nya 12. Jika Y-nya 0, X-nya kita peroleh 4. Nah, kita lukiskan sekarang. Nah, ini garis yang pertama, X sama dengan 0, berarti X tegak di 0, seperti itu. Ya, lalu yang kedua, yang ini ya, Y sama dengan 3, berarti garis tidur gitu kan di angka 3. Nah, yang ini titik ini 0,12 ya, lalu ini 4,0 terus tinggal dihubungkan. Nah, inilah garis ketiga. Ini langkah yang pertama tadi kan. Gambar dulu persamaan garisnya. Terus langkah yang kedua dibuat arsirannya. Karena pertidasamaan yang pertama ini tanyanya lebih. Nah, karena lebih itu berarti kita buat arsirannya ke kiri seperti ini. Terus yang kedua, karena ini juga lebih, berarti buat arsirannya ke bawah. Nah,
Lalu yang ketiga, karena ini juga lebih, berarti buat arsirannya ke bawah juga. Iya. Nah, di sini tinggal ada satu daerah yang sama sekali tidak kena arsiran. Itulah daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Jelas kan? Ya, supaya lebih jelas kita ke contoh yang kedua. Oke, sebentar ya. Next, kita ke contoh yang kedua. Nih, tentukan daerah penyelesaian dari sistem peridaksamaan ini. Ini di sini ada 3. Oke, menggambar garisnya masih sama kan seperti tadi lewat bantuan tabel. Ini persamaan pertama, kedua, ketiga, lalu kita gambarkan. Nah, di sini yang berbeda itu nanti waktu mengaksesnya. Tadi kan sudah saya beritahu kalau koefisien X ataupun koefisien Y itu ada yang negatif, itu lebih aman cek titik 0,0. Kebetulan peridaksamaan 1 dan peridaksamaan 2 bentuknya normal, tidak ada yang negatif, maka langsung bisa kita gunakan prinsip yang tadi. Ini kurang berarti arsir ke atas, ini lebih berarti arsir ke bawah. Nah, yang ketiga ini ada yang negatif, di sini Y-nya negatif. Lalu kita cek 0,0. Kita substitusikan X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Oke, lalu kita lihat, kan diperoleh hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan min 2. Benar apa salah? Oke, benar. Karena benar, tadi kan kalau benar menjauh. Menjauhi apa? Ya menjauh dari titik uji cobanya. Karena kita uji cobanya pakai 0,0, berarti menjauhi 0,0. Ya, sementara garis yang ketiga kan yang ini. Nah, 0,0 kan posisinya di bawah. Karena menjauhi, berarti kita buat arsirannya ke atas. Nah, sehingga tersisa daerah yang putih ini kan tidak kena arsiran, itulah daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Jelas kan? Oke, sampai sini yang subtema yang pertama yaitu yang menentukan daerah penyelesaiannya saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.